Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik itu perwira siswa DP3 peningkatan maupun adik-adik taruna-taruni yang kami banggakan, semoga di pembelajaran kali ini kita tetap berada dalam kesehatan yang baik dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah menyelesaikan materi terkait kontrol semi konvensional seperti menggunakan alat bantu kontaktor magnetik dan timer, dan saya rasa juga materi atau konsep pengoperasiannya sudah sedikit ada bayangan terhadap kalian. Semoga bisa menjadi dasar untuk mencoba mengembangkan proyek-proyek berasal dari dua komponen tersebut. Nah, sekarang saatnya kita coba dari dasar kontrol sebelumnya, kita coba akan beralih ke kontrol yang lebih modern lagi, yakni PLC atau Programmable Logic Control. Dan saat ini di beberapa kapal sudah menerapkan sistem kontrol otomatis menggunakan atau berbasis PLC ini. Saya rasa juga untuk teman-teman pasis perwira siswa sudah banyak yang melihat tipe-tipe PLC terkait di kontrol-kontrol motor-motor atau beban-beban listrik yang ada di kapalnya. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan di lab control kita tersedia dua buah tipe PLC, namun semerek ceritanya. Jadi kalau ada Samsung, nah Samsung ini banyak, ada Samsung Note 50, Samsung Note 10, dan saat ini sudah ada Samsung Note 20. Ada juga Samsung tipe yang lebih rendah, mungkin tipe A gitu. Nah, sama dengan kita di sini Omron, ada juga keluaran-keluaran terbarunya. Nah, kita di sini ada dua tipe, yakni PLC tipe Omron CP1E dan yang kedua adalah PLC Omron tipe CPU21 yang bisa saudara lihat di layar monitor saudara-saudara. Dan juga bisa juga adik-adik coba mencari di mesin pencarian terkait dua bentuk PLC ini. Jadi lebih detailnya bisa nanti dijelaskan di Google Room gitu. Nah, baik, kita langsung saja ke materinya. Pelatihan dasar program PLC atau pelatihan dasar pemrograman PLC. Tujuan pembelajaran kita adalah secara umum pembelajaran pada mata diklat ini bertujuan memberikan bekal, pengetahuan dan keterampilan kepada peserta tentang pemrograman Programmable Logic Control atau PLC. Dan secara khusus kami berharap setelah pembelajaran ini peserta diklat mampu yang pertama mendeskripsikan sistem input output addressingnya atau pengalamatan input output, karena tiap PLC ini punya input output yang berbeda. Ada input output yang sedikit maupun yang banyak, tergantung kebutuhan penggunaan nanti di lapangan, mau yang menggunakan input output yang lebih banyak ataukah untuk sekedar digunakan di praktek seperti ini cukup yang input outputnya yang tidak terlalu banyak. Nah, seperti kita yang punya di sini input output ada 10 buah saja. Jadi selebihnya itu kita tidak bisa menggunakannya jika 10 buah input output itu sudah terpakai. Seperti itu. Terus tujuan khusus yang kedua dari setelah melalui pembelajaran ini, yakni membuat program rangkaian dasar atau basic circuit. Sebelumnya kita sudah paham sedikit atau memiliki dasar terkait membuat rangkaian kontrol menggunakan
alat komponen bantu seperti kontaktor magnetik dan timer. Nah, untuk basicnya kita sudah dapat sebenarnya, tapi kita akan tuangkan lagi di PLC ini. Jadi PLC ini kita coba membuatkan bahasa pemrogramannya di komputer, sehingga di pengawatan nanti tidak terlalu banyak yang bisa kita kerjakan. Terus tujuan yang ketiga adalah memprogram berbagai jenis output, maukah itu outputnya tipe elektronik atau tipenya seperti pneumatik atau hidrolik. Jadi bisa kita coba bentuk di kontrol PLC ini. Terus memprogram berbagai jenis timer dan memprogram berbagai jenis counter. Jadi di PLC ini kita sudah tidak butuh alat atau komponen bantu seperti timer Omron yang kita rangkai kemarin atau sebelum pembelajaran ini, tapi dia sudah include di komponen PLC-nya itu. Jadi dia sudah include di komponen PLC-nya. Jadi seperti komputer, ya komputer sudah banyak, di dalam komputer itu sudah banyak fungsi yang bisa kita gunakan. Sama dengan PLC ini sudah banyak fungsi yang bisa kita gunakan di PLC terkait kontrol-kontrol otomatis. Pengertian PLC didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sekuensial atau fungsi berurutan, ya maksudnya. Ada timing, terus counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. PLC ini mampu mengerjakan suatu proses terus-menerus sesuai variabel masukan dan memberikan keputusan sesuai keinginan pemrogramannya sehingga nilai keluaran tetap terkontrol. Nah, kegunaan PLC apa saja? Yang pertama adalah kontrol sekuensial. Kontrol sekuensial ini memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Gitu. Jadi inputnya berupa bilangan biner seperti 1, 0, outputnya itu sisa menjalankan. Seperti kita mengoperasikan sistem kontrol on off juga termasuk dari input sinyal biner, ya, sinyal biner, karena dia cuma bisa membaca mati atau hidup, 1 atau 0. Dia bisa membaca sinyal digital saja. Nah, maukah dia itu hidup atau mati, maukah dia itu gelap atau terang, maukah dia itu 1 atau 0. Nah, dia bisanya hitung untuk sinyal-sinyal bilangan biner atau sinyal digital saja. Tetapi kalau sinyal analog yang agak susah karena mesti sinyalnya itu range-nya besar, ya. Seperti itu. Terus kegunaan PLC berikutnya adalah monitoring plan. Monitoring plan itu seperti memonitor suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misalnya nilai sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut ke operator. Fungsi khusus PLC adalah mempunyai fungsi sebagai pemberi masukan input ke CNC atau Computerized Numerical Control untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan PLC. Perangkat ini biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja atau molding dan sebagainya. Hubungan PLC dengan mesin proses seperti yang terlihat di gambar berikut.
Jadi prosesnya itu seperti mesin prosesnya itu seperti sinyal transmitter, mekanik, aktuator. Nah, yang untuk memproses transmitter, mekanik, aktuator ini tentunya dari inputnya. Input kemudian diproses melalui controller, kemudian akan menghasilkan output yang kita inginkan, sesuai kita inginkan. Nah, ini konfigurasi sistem yang ada di PLC. Programmable controlnya itu seperti power supply, input modul input, CPU yang include dengan memori, terus ada modul output. Modul inputnya itu seperti sensor, ya, ada push button, switch, sensor light, heat temperature, position pressure, dan outputnya itu berupa aktuator seperti motor starter, light, heater, solenoid valve, alarms, dan relay. Nah, untuk programmernya diproses melalui personal komputer, programming terminal, handheld programmer, atau light pen programmer, yang semua asalnya dari program. Bahasa pemrograman PLC bisa kita lihat di sini. Programmable yang biasa dikenal dengan pemrograman ladder atau ladder program. Bahasa pemrograman ladder adalah suatu diagram mirip anak tangga yang menggambarkan urutan kerja dari sistem kontrol. Ladder menggunakan simbol standar untuk merepresentasikan elemen rangkaian dan fungsi dalam sistem kontrol. Diagram tangga terdiri dari dua garis vertikal. Antara kedua garis vertikal tersebut terdapat simbol-simbol switch kontak normally open atau NO, switch kontak normally close atau NC, ada timer, ada counter, fungsi dan keluaran atau coil. Nah, bisa kita lihat konfigurasi bahasa pemrogramannya yang ada di sini. Ya, dia seperti ini dia bentuk bahasa pemrogramannya. Saya perbaikin dulu. Jadi dia seperti ini dia. Nah, ini rel untuk supply atau power. Ini rel untuk netralnya. Nah, ini output berupa coil yang akan menggerakkan aktuator, dan ini adalah berupa input. Jadi ini biasanya push button. Nah, ini biasanya anak kontak daripada coil yang ini. Gitu. Jadi kalau di kemarin kontrol konvensional itu berupa kontaktor magnetik, ini coilnya, ini anak kontaknya untuk sebagai tuas penyangga pada push button ini. Gitu dia. Karena kalau tidak ada ini akan tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kalau kita tekan, dia akan balik lagi normal seperti ini NO. Kita tekan lagi NC, terus kembali lagi NO kalau tidak ada alat tuas pengunci anak kontak daripada coil ini. Input atau pengalamatan input outputnya, formatnya itu untuk input dia 0 bahasa awalnya itu 00.xy. Untuk outputnya itu 100.xy. Jadi kalau saudara-saudara, contohnya ini seperti di sini. Kalau saudara-saudara punya output 1, cukup 100 di depannya titik 01. Kalau saudara-saudara punya 2 output, ya sisa 02, atau 10 output 10. Jadi 100 ini tidak bisa dihilangkan, harus tetap digunakan. Jadi di depan
di depan variabel operasinya, ini variabel operasinya ini harus ada pengalamatan input outputnya. Output untuk 100 tadi, input untuk 00. Sama juga input kalau adik-adik atau saudara-saudara PASIS memiliki input atau tiga buah saklar, nah, bisa diberikan kode di alamat inputnya itu 00.03. Ini salah ini. Ini bukan output. Oh, outputnya itu nomor 3 maksudnya. Nah, ini simbol input output PLC. Untuk horizontal menghubungkan elemen program secara seri, untuk vertikal menghubungkan elemen program secara paralel. Ya, untuk inputnya untuk normally open seperti ini, saya rasa sudah dikenal. Jadi dia tidak ada tuas penghubung antara satu terminal, satu elemen ini ya. Jadi ini kalau normally close ada penghubung antara dua elemen ya, untuk menghubung singkatkan. Nah, ini direct aktif bila sinyal kontrol pada state keadaan 1, inverse tidak aktif bila sinyal kontrol pada state keadaan 1. Latch atau S set output men-set bit ke state 1. Unlatch atau R reset output atau mereset bit ke state 0. Jump bila output ini aktif maka eksekusi program akan melompat ke label yang diprogramkan pada output ini. Simbol input output berbagai merek PLC seperti direct, inverse, latch, unlatch, jump. Nah, ini dia simbol di tiap merek-merek PLC. Ada merek telemekanik, ada Modicon, ada Allen Bradley, ada Siemens, Omron yang kita gunakan, Mitsubishi. Semuanya memiliki variabel yang agak mirip-mirip ya. Variabel perintah atau variabel pemrograman input outputnya itu agak lumayan mirip-mirip lah. Nah, Siemens directnya itu seperti ini, yang membedakan Omron aja, jadi agak mirip-mirip. Dan ini adalah basic circuit yang kita akan coba rangkai. Saklar langsung masuk ke kontaktor atau coil atau K1. Kalau di ladder diagram dia seperti ini bentuknya, ya. Ini input, nah ini langsung outputnya 01. Ini tabel kebenaran yang kita akan coba fungsikan. Jika kondisi normal ini tidak berfungsi 00 tanpa input, jadi inputnya 0, outputnya juga tetap 0. Begitu saya tekan input tentunya jadi 1, maka outputnya akan berubah menjadi 1 atau beroperasi. Rangkaian not berbeda. Rangkaian not dalam kondisi normal dia sudah kontaknya sudah terhubung. Jadi begitu input 0, maka outputnya akan jadi 1 karena aliran arus listrik sudah mengalir ke coil seperti ini. Begitu kita tancap listrik, maka aliran arus listrik akan masuk ke coilnya. Kalau saya berikan input 1, maka outputnya 0. Jadi dia terbalik ya. Kalau di ladder diagram itu dia terbalik. Kondisi saat ini karena inputnya 0, walaupun di simbolnya NC, kalau inputnya 0 maka outputnya 1. Begitu saya masuk di sini 1, maka dia terbalik, maka dia akan mati. Dia berbeda tadi dengan tabel kebenaran yang sebelumnya. Rangkaian yes. Jadi kapan saya berikan 1 input, maka outputnya juga akan bernilai 1 kalau rangkaian yes. Kalau rangkaian not berbeda. Kalau saya beri input 1, maka outputnya jadi 0. Seperti itu. Dia kebalikan. Nah, untuk rangkaian N atau gerbang N,
Jika saya beri input 0, dia rangkaian N ini ada dua saklar, ada dua penginputan alamat input. Jadi begitu saya kasih 0, 0 maka output juga 0. Saya kasih input 1, input 1 ini 0, input 2 nya 1, outputnya tetap 0 karena aliran listrik tetap tidak ada atau terputus di input satunya, ya, karena input 2 nya bernilai 1. Begitu input 1 saya beri nilai 1 atau saya on, tapi input 2 off, maka output tetap off. Berbeda halnya kalau kedua-dua input saya on kan atau saya kasih nilai 1 kedua input ini, maka aliran arus listrik tidak memiliki hambatan untuk mengoperasikan outputnya. Itu untuk rangkaian N. Rangkaian OR berbeda daripada rangkaian N. Nah, kalau saya kasih input 1 0, input 2 nya 0, maka outputnya tetap 0. Ketika saya berikan input 1 itu 0, input 2 itu 1, maka outputnya jadi 1. Kalau saya berikan dia input 1 itu 1, input 2 itu 0 atau mati, maka outputnya tetap 1. Seperti kita lihat ini. Kalau saya kasih nilai 1 di sini, maka outputnya tetap akan beroperasi. Saya kasih di sini 1, di sini 0, outputnya tetap akan beroperasi. Ya. Karena dia kan memiliki arah aliran arus listrik yang berbeda. Tidak seperti tadi N, arah aliran arus listriknya itu 1 seri. Kalau saya operasikan dua-dua, input 1 saya kasih nilai 1, input 2 saya kasih nilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau beroperasi. Nah, ini dia perbedaan atau basic circuit rangkaian logika. Terima kasih, mungkin cukup sekian dasar-dasar atau pengetahuan basic terkait PLC ini atau Programmable Logic Control. Selanjutnya kita akan mengenal alat dan bahannya lebih mendalam. Terus saksikan video-video yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan tentunya juga selain video yang saya berikan ini, saya akan coba memberikan beberapa tugas untuk indikasi atau indikator saudara-saudara mengetahui atau menyelesaikan video rekaman ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kondisi normal seperti biasanya. Kita ketemu di lab control untuk sama-sama bisa membuat project-project atau mengembangkan project-project yang sudah ada menggunakan PLC atau bahan-bahan yang ada di lab control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.